Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. The Falcon and the Winter Soldier akhirnya keluar juga, yang dirilis khusus eksklusif hanya di Disney Hotstar Plus. Jadi original hanya bisa di streaming di di Disney ya. Tanggal 19 Maret nih dia baru keluar. Dan for your info aja ya, kayaknya kalau gua ngamatin ya sekali lagi, daripada kayaknya mungkin gue salah, daripada film-film ini mungkin tayang di bioskop, jadi mereka lebih mengarahkan untuk lebih suka untuk dibikin filmnya modelnya sekarang streaming berseri gitu ya kayaknya ya. Banyak banget film yang sekarang bentuknya seri-seri ya gitu, jadi lebih sering dibuat kayak gitu kayaknya. Dan HBO Max, terus kemudian Netflix, terus kemudian Disney, terus apa lagi saingannya? Kayaknya bertiga itu kayaknya saling, ya mereka nggak berhadapan sih saling perang, tapi menampilkan karya-karya mereka yang the best gitu ya. Mereka mau menampilkan yang terbaik. So, oke, kita kembali ke The Falcon and the Winter Soldier karena baru keluar tanggal 19 Maret ya. Dan yang menarik buat gua adalah ini baru sesi 1, baru film pertama. Gua udah tahu berapa tanggal-tanggalnya bakal keluar kapan aja. Itu gue dapet ya, lo bisa search aja di Telegram. Kalau di Telegram lo ketik aja judulnya, langsung di search The Falcon and the Winter Soldier. Nanti di sana juga ada jadwalnya dia keluar kapan gitu ya. Dan yang menariknya buat gue adalah dalam film ini, sorry sekali lagi mungkin terasa kayak spoiler, tapi semoga enggak ya. Kalau lo masih ingat film-film tentang Captain America, saat ketika Captain America akhirnya memutuskan untuk tamat dalam karirnya, terus kemudian menjadi menua. Nah, kalau lo masih ingat lagi, kembali lagi kisahnya yang sebelumnya terkait hal itu ya. Jadi kemudian karyanya sosok penggantinya sebenarnya ini dimulai kembali oleh The Falcon and the Winter Soldier. Jadi dimulai dari kisah ini dimulai dari ketiadaan gitu. Jadi dari yang menarik buat gue adalah, gue nggak mau spoiler, gue tahu spoiler. Yang menarik buat gue adalah intinya adalah di sini mereka kesusahan. Yang gue suka adalah dari tokoh si Falcon, Anthony Mackie ya. Sorry kalau gue salah nyebutnya. Si Anthony ya, si Falconnya gitu ya, dimana dia bekerja sama pemerintah. Terus kemudian abis itu dia juga punya ternyata film ini yang menarik buat gue adalah kalau lu nonton film-film yang masuk bioskop terkait dengan Captain America, itu superhero-nya dinampakin banget. Tapi kalau dalam film seri ini menariknya adalah segi-segi kehidupan tuh ditampilin banget. Jadi nggak keren banget videonya, hasilnya kayak udah bioskop banget, tapi ternyata segi-segi kehidupan, susahnya cari uang segala macam itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan ya. Sorry ya mungkin terasa seperti spoiler ya, tapi menarik buat gua. Udah dari segi hasil kualitas videonya aja udah kayak gue lagi nonton di bioskop. Terus kemudian gak hanya soal jadi superhero doang, tapi ditampilin bagaimana segi kehidupan saudaranya yang susah segala macam terkait dengan keuangan, lalu dia mau bantu segala macam ya. Bahkan soal
soal keuangan deh masuk gitu. Gue nggak bisa ceritain banyak, nanti gue bocorin lagi. Jadi akhirnya lo lihat deh di sesi 1 ini, di bagian film bagian part 1 ini, lihat sisi kehidupan di mana si saudara dari Anthony ini juga mengalami susah keuangan gitu ya. Jadi mau minjem uang ya ke bank segala macam, dia juga berusaha keras. Dia hanya manusia biasa gitulah intinya. Walaupun dia disebut orang, si Falcon ini, si Anthony ini memang superhero gitu, pahlawan gitu, tapi dia juga hanyalah manusia biasa. Dan gua keselnya itu waktu dia lagi minjem ke bank itu, terus kemudian disindir sama, lo sadar nanti lo lihat deh nonton dalam film, dia tuh disindir sama orang banknya. Dia bilang, lo kerja jadi pahlawan gini, lo dapat duit dari mana, terus kemudian lo ngandelin siapa. Terus kalau di bank kan lo harus ada maksudnya gue nangkepnya, memang gue ngerti sih, lo harus ada gajian bulanan yang memang tetap kalau lo mau minjem gitu. Terus disindir, lo kalau yang gue tangkap itu, lo memang minta sama Iron Man sama Tony Stark gitu ya, untuk gaji lo segala macam gitu. Jadi itu sindiran banget ya, sindiran soal keuangan. Jadi intinya yang gue tangkap adalah, ternyata sehebat apapun pahlawan itu, ternyata kembali lagi dia juga manusia biasa yang harus hidup dan butuh uang gitu, butuh uang, butuh usaha juga. Jadi itulah menariknya. Tapi lo mendingan nonton aja, jangan sampai lewatkan, karena baru tayang juga di Disney Hotstar 19 Maret ya, The Falcon and the Winter Soldier. Nantikan di minggu-minggu berikutnya. Dan di bagian pertama ini aja udah mengena banget ya. Gua merasa gua suka, gua cocok dengan film ini karena bukan seperti superhero aja kekuatannya ditampilin, tapi segi kehidupan sangat manusiawi banget ditampilin, kesusahan hidupnya juga ditampilin gitu. So okay, thank you, selamat menonton, dan terima kasih untuk dengerin podcast gue tentang The Falcon and the Winter Soldier. Salam dari gue, Lembut Ambon.